Bayangkan gelas-gelas di rumah Anda berdenting, buku-buku jatuh dari rak, dan lampu yang mati hidup lagi. Ada apa ini? Syuting kelanjutan Paranormal Activity? Bukan. Ini gempa berkekuatan 5. Magnitudo adalah jumlah energi seismik yang dilepaskan selama gempa bumi. Ini diukur menurut skala Richter atau MMS yang lebih akurat, atau skala besaran momen yang dibuat oleh Thomas Hanks dan Hiro Kanamori. Menurut MMS misalnya, ledakan bawah tanah dari bom nuklir 1 megaton akan menyebabkan gempa berkekuatan 6. Ketika magnitudo bertambah 1, energi gempa bumi meningkat 32 kali lipat. Tapi bisakah gempa besar membuat lubang hitam? Berapa besar yang diperlukan untuk menghancurkan alam semesta? Dan bagaimana jika kita mencatat 5 kota, New York, Berlin, Moskow, Teheran, dan Madrid? Dan lihat yang mana di antara ini yang bisa bertahan dengan magnitudo maksimum dan bertahan hingga gempa bumi yang akan menghancurkan bumi. Berapakah magnitudo maksimumnya? Secara teori, besarnya 46 akan melepaskan energi 1000 kali massa alam semesta yang bisa diamati. Ini akan cukup untuk membalikkan ekspansinya. Galaksi akan mengubah lintasannya dan menuju pusat alam semesta. Pada titik tertentu, Big Bang akan terjadi dan sebaliknya, seluruh alam semesta termasuk bumi dan kita akan menuju kehancuran. Magnitudo 46 akan mengubah seluruh ledakan menjadi lubang hitam besar. Para ilmuwan tidak tahu apakah ada sesuatu yang dapat menyebabkan magnitudo seperti itu di luar angkasa. Kemungkinan besar itu tidak mungkin, dan itu hal yang bagus. Tapi apa yang menyebabkan gempa bumi di bumi? Kerak bumi, lapisan luar planet kita, bukanlah membran integral. Ini terdiri dari lempeng litosfer yang tidak selalu statis. Jauh di dalam bumi, magma dipanaskan yang kemudian naik dan bertabrakan dengan kerak bumi. Aliran magma membuat lempeng litosfer bergerak. Ketika satu lempeng bertabrakan dengan yang lain, energi dari tumbukan itu menyebabkan fluktuasi yang kita sebut gempa bumi. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada kota-kota dalam gempa berkekuatan minimum. Warga New York semakin gugup. Gempa susulan terasa di gedung pencakar langit Manhattan. Pengencang Unisphere di Queens tidak bisa tahan. Ini putus dan menggelinding di taman hingga tersangkut di beberapa pohon. Di Plaza Mayor di Madrid, menara batu tulis retak. Para turis mulai panik. Penghuni rumah yang dibangun dengan panel di Berlin dapat mendengar suara berderak yang menakutkan. Dan karena panik, lari ke jalan-jalan. Di Moskow, lonceng gereja mulai berdentang dengan sendirinya. Dan di Teheran, beberapa bangunan tua runtuh. Tapi magnitudo antara 5 dan 5,9 tidak akan memiliki konsekuensi serius. Berapa magnitudo yang diperlukan untuk menghancurkan seluruh galaksi? Jika kita mengambil jumlah energi yang setara dengan magnitudo 36, kita akan mendapatkan lubang hitam supermasif dengan massa yang sama dengan Bima Sakti. Jika bertemu dengan galaksi lain di sepanjang jalan, galaksi itu akan terkoyak. Kemudian kita akan melihat bintang dan planet melengkung dan membentang di atas cakrawala peristiwa lubang hitam. Radiasi yang berasal dari lubang hitam pada titik tersebut akan membubarkan awan gas galaksi. Akhirnya, seluruh galaksi kedua akan dikonsumsi tanpa jejak. Tapi mari kita kembali ke bumi dan melihat kekuatan gempa apa yang dapat menyebabkan kehancuran serius pertama. Setelah gempa dengan kekuatan antara 6 dan 6,9, gedung Empire State, gedung Chrysler, dan gedung Flatiron mulai runtuh di New York. 4 menara area bisnis Quattro Torres di Madrid juga mulai retak. Katedral Santo Franciscus runtuh berantakan tepat di depan para turis.
istana Charlottenburg di Berlin tidak akan selamat dari gempa ini. Begitu juga dengan daerah di mana ia berada. Di Moskow, Cheremusky, dan daerah pemukiman lainnya runtuh. Penghuninya sekarang terputus dari pusat kota. Kereta bawah tanah dibanjiri oleh sungai Moskow. Sementara itu di Teheran hampir tidak terjadi apa-apa. Beberapa retakan muncul di gedung universitas utama kota. Gempa dengan kekuatan antara 6 dan 6,9 akan membawa kehancuran serius pertama. Kita sudah mengetahui magnitudo yang dapat menghancurkan alam semesta dan galaksi. Dan untuk menghancurkan matahari cukup untuk mencapai magnitudo 25. Jika ini terjadi, energi akan dilepaskan sebesar 10⁻35 megaton. Setara TNT, jumlah yang sama dilepaskan dalam ledakan supernova. Sebelum meledak, matahari akan bertambah besar hingga mengkonsumsi Merkurius, Venus, dan mungkin bumi. Kemudian ia akan kehilangan cangkangnya, hanya menyisakan intinya, bintang KT putih. Ketika inti mengumpulkan massa yang cukup, 1,44 massa matahari, ledakan akan terjadi setara dengan magnitudo 25. Menakutkan membayangkan apa yang akan terjadi pada bumi dalam gempa bumi sebesar itu. Untungnya, kekuatan gempa bumi terbatas di planet kita. Ini tergantung pada panjang patahan antara lempeng litosfer dan kemampuan lempeng untuk menyimpan energi yang terbentuk dari tumbukan. Karenanya, kemungkinan magnitudo gempa maksimum di bumi adalah 9,5. Tetapi bahkan skala yang jauh lebih kecil sudah cukup untuk menghancurkan kota-kota di planet kita. Semua bangunan bata New York, termasuk Brooklyn Heights, runtuh. Jembatan Brooklyn yang terkenal runtuh, patah menjadi dua. Terowongan kereta bawah tanah dipenuhi dengan puing-puing dari atap yang runtuh. Orang-orang yang mencoba meninggalkan kota dengan mobil tidak dapat mengendalikan mobilnya karena getaran yang hebat. Di ibu kota Rusia, gedung pencakar langit kota Moskow menuju kehancuran. Dua patahan dalam muncul di bagian tengah dan selatan kota. Kota ini terbagi menjadi dua bagian. Di Teheran, Menara Azadi jatuh dan bangunan paling tahan gempa di kota, Menara Internasional, tidak dapat menahan getaran kekuatan seperti itu dan terbelah dua. Madrid dan Berlin tidak lagi ada di peta. Kota-kota ini tidak selamat dari gempa berkekuatan 8,9. Ada 3 kota lain lagi tersisa. Manakah dari ini yang akan selamat dari gempa paling kuat? Baiklah, inilah magnitudo dari 9 hingga maksimum yang memungkinkan di bumi, 9,5. Semua bangunan di daratan New York hancur total. Dan Manhattan tenggelam ke dalam air. Di Moskow, getaran hebat dan retakan yang dalam membuat satu bagian kota meluncur di bawah yang lain. Setengah dari ibu kota Rusia akan meleleh menjadi magma mendidih di bawah kerak bumi. Di Teheran, area tambahan sedang dihancurkan dan semua saluran air dan komunikasi terputus. Dalam pertempuran ini, Teheran ternyata paling siap. Ada orang yang selamat di kota yang akan dapat melihat gempa terakhir di bumi. Bayangkan pergi keluar dan melihat gedung-gedung bertingkat runtuh dalam hitungan detik. Pohon tercabut dari tanah dan terhempas seperti salad. Mobil terlempar beberapa meter ke udara. Apa yang sedang terjadi? Anda sedang menyaksikan gempa bumi yang akan menghancurkan bumi. Magnitudonya 19. Anda menyaksikan retakan di bumi tumbuh lebih besar dan lebih dalam. Planet kita benar-benar sedang terkoyak. Sekarang, alih-alih bumi, fragmen dan puing-puing ruang angkasa mengorbit matahari.
gempa maksimum yang dapat terjadi di planet kita adalah setengah dari magnitudo yang fatal bagi kita. Tetapi bagaimana jika orang secara tidak sengaja mengguncang bumi terlalu banyak? Pada final Piala Dunia FIFA pada tahun 2018, para fans di Meksiko sangat gembira dengan kemenangan tim mereka dan melompat ke stadion sedemikian rupa sehingga seismograf di Mexico City mendeteksi fluktuasi 2 magnitudo. Apa yang akan terjadi jika seluruh populasi dunia berkumpul di satu lokasi dan melompat secara bersamaan? Tulis pendapat Anda di komentar dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.